Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa seluruh mu'alif hadal kitab Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Syafi'i Al-Bantani وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وصاحب المقام الحبيب والسديد رسم عليم قاسم وشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر وشيخ مربي روحي كي حجي حفيظ الدين وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أغلق الخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي وصحبه حق قدره علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم أبواب فضلك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, bacaannya Wassalatul Jamaah. Itu ada di halaman berapa itu? Coba lihat. 19. Berapa baris? 6 baris dari atas. Halaman 19, 6 baris dari atas Wassalatul Jamaah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu Wassalatul jama'ati Wassalatul janazati fardu kifayatin wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadatun wa kadza rawatibus salati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in.
Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang penuh barokah ini kita telah sama-sama dapat melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Risalah Al-Jami'ah, kemudian disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin ada 3 pertemuan kita ya. Lebaran libur itu kemarin tuh. Dan besokan lagi libur tuh, libur lagi 3 kali atau 2 kali itu. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu kita untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa salatul jamaati, dan salat berjamaah. Wa salatul janazati, dan begitu juga salat jenazah. Fardu kifayatin, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kata Tuan Musannif, wa salatul jamaah, dan salat berjamaah. Yang namanya jamaah ditinjau dari segi lughah itu maknanya adalah at-taifah, kelompok. Namun yang dimaksud dalam syariat agama dalam hal ini adalah fikih. Pengertian jamaah itu artinya rabtu salatil ma'mum bi salatil imam. Mengkaitkan salatnya si makmum dengan salatnya si imam. Minimal imam di depan, kemudian satu makmum di belakang, itu sudah dikatakan berjamaah. Ya. Artinya sudah dikatakan berjamaah, imam di depan kemudian makmum satu di belakang. Maksudnya adalah aslu thawabil jamaah. Hasil dengan sebab posisi si imam di depan, makmum sendirian di belakang, itu sudah hasil mendapatkan pahala berjamaah. Begitu. Namun perlu kita ketahui, apa sih hukum daripada solat berjamaah ini? Menurut mazhab kita, Imam Syafi'i itu ada 2 qaul. Bahwa ada yang mengatakan yang namanya solat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Itu menurut pendapat yang mu'tamad. Hukumnya fardu kifayah. Jadi andai kata satu kampung itu tidak ada yang mendirikan solat berjamaah, maka semuanya kedosaan. Tapi kalau sudah ada yang mendirikan berjamaah dan memang syiar, maka yang lain itu keguguran. Ya. Namun dengan sekira-kira nampak syiar di kampung itu. Ya. Katakanlah taruh 1 saf, 2 saf gitu. Ya. Nah, 3 saf gitu. Kalau 3 orang masih kurang. Tapi untuk asal jamaah dapat, tapi belum syiar. Ya. Nah, jadi kalau menurut pendapat Al-Imam Nawawi, yang namanya berjamaah itu yang merupakan qaul yang mu'tamad, itu hukumnya fardu kifayah. Ada lagi pendapat mazhab masih imam kita, yaitu Imam Rafi'i. Ini 2 ulama ini merupakan ulama yang berkaliber. Jadi Imam Nawawi biasanya suka ada perbedaan pendapat dengan Imam Rafi'i. Kalau kata Imam Rafi'i, solat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang memang bukan sekedar sunnah, tapi sunnah di sini adalah sunnah yang memang sangat ditekankan. Namun bila mana ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i,
itu biasanya yang dijadikan pegangan oleh ulama pendapat Imam Nawawi. Makanya dikatakan dalam kitab-kitab fikih itu merupakan qaul yang mu'tamad yang bisa kita jadikan pegangan. Ya. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ya. Kalau Imam Nawawi Damaskus Syria sono. Tapi kalau Syekh Nawawi orang kita, orang Banten, Tanara sono, Serang. Ini kitab yang kita baca, sarahnya ini dalamnya merupakan karangan Syekh Nawawi. Jadi ada Syekh, ada Imam. Ya. Nah ini ada derajat-derajatnya kalau kita berjamaah. Abdolan mana, ranking pertama, ranking kedua, terus sampai ada istilahnya sampai ranking yang ke-6. Ya. Ditinjau dari segi keafdolan berjamaah, jamaah yang paling afdol artinya yang menempati ranking yang pertama, yang teratas. Itu kalau kita berjamaah sholat Jumat. Jadi kalau ditinjau dari ranking nih, pertama, kedua, ketiga, itu ranking yang menempati posisi teratas itu sholat jamaah. Sholat apa? Jamaah sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu nggak bisa kita dirikan dengan sendiri-sendiri. Harus dengan cara apa? Harus dengan cara berjamaah. Antum nggak bisa mengerjakan sholat Jumat sendirian di rumah gitu. Nah, dengan syarat-syarat ketentuan yang sudah kita pelajari. Ya. Ranking yang kedua ditempati yaitu posisi berjamaah sholat subuh gitu. Ya ranking kedua deh. Ya. Ranking yang kedua tuh berjamaah sholat subuh gitu. Tapi lebih afdol lagi kalau kita berjamaah sholat subuh, udah subuh di hari Jumat lagi. Ranking yang kedua ditempati sholat berjamaah sholat subuh. Namun yang lebih afdol lagi daripada sholat subuh itu berjamaah kalau kita dirikan sholat berjamaah subuh itu di hari apa? Hari Jumat. Nah ranking yang ketiga jamaatul isya, sholat isya. Ranking yang keempat jamaatul asri, jamaah sholat asar. Yang kelima diduduki jamaatul zuhri, berjamaah sholat apa? Zuhur. Nah yang keenam, tapi malah kita yang banyak ini. Jamaatul maghrib, sholat berjamaah maghrib itu menduduki posisi ranking yang terendah. Tapi paling apa? Paling banyak. Ya. Nah, memang berjamaah itu bisa jadi hukumnya fardu ain, bisa jadi hukumnya fardu kifayah, bisa jadi kalau kita berjamaah hukumnya sunnah, hukumnya mubah, khilaful aula. Bisa jadi kalau kita berjamaah hukumnya makruh. Bisa jadi juga kalau kita berjamaah itu hukumnya haram, sah, ada lagi haram kagak sah. Tuh. Ya. Nah, mana itu kalau hukum sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain? Itu seperti sholat apa? Jumat. Seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan kita yang baligh, akil baligh, laki-laki kan kita dikhitab, diperintahkan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala buat ngerjain sholat Jumat. Sholat Jumat itu berjamaahnya fardu ain. Jadi harus dilakukan secara apa? Berjamaah setiap individu itu. Nggak bisa dia ngerjain sendiri-sendiri. Jadi jamaahnya di situ hukumnya adalah wajib fardu ain. Ya. Nah yang kedua hukumnya fardu kifayah. Seperti apa? Nah seperti kita sholat yang 5 waktu udah. Itu fardu kifayah. Ya. Ada lagi yang ketiga hukumnya itu adalah sunnah. Seperti apa? Seperti kita sholat 2 hari raya.
dilakukan dengan cara berjamaah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sholat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sekalipun kita nggak berjamaah nggak masalah. Antum mau ngerjain sendiri juga boleh. Tapi kalau sendiri nggak usah pakai khutbah. Ntar yang ngiderin kotak amal siapa? Atau sholat istisqa. Sholat istisqa artinya sholat minta hujan. Sholat minta hujan itu disunnahkan untuk kita berjamaah. Umpamanya nih kita ditimpa musim kemarau, musim paceklik, kekeringan gitu kan. Biasanya kan kalau kering itu kan nggak turun hujan kan timbul wabah penyakit. Jadi polusi itu, udara itu karena tidak diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan kan kalau musim kemarau itu kan pada mati dia. Sehingga banyakkan orang terjangkit oleh penyakit sesak napas lah, ya kan, macam-macam lah gitu. Nah itu maka di situ disunnahkan untuk kita mengerjakan sholatul istisqa, sholat minta hujan. Pernah gak kita ngerjain sholat minta hujan? Karena yang ngeberhentiin hujan itu sendiri, yang nurunin hujan itu sendiri kan Allah. Jadi kita balik lagi mintanya kepada Allah biar diturunin hujan. Dulu pemerintah waktu pengen bikin hujan buatan kan, habis berapa miliar, tapi ternyata nggak turun-turun hujan itu. Ini menunjukkan yang nurunin hujan siapa? Allah. Nah di situ kalau kita mau sholat istisqa sendiri boleh, tapi sunnahnya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Gitu. Ada lagi yang keempat, kalau kita mendirikan sholat berjamaah hukumnya mubah, artinya boleh-boleh aja. Nah, seperti apa sholat-sholat sunnah yang memang tidak disyariatkan berjamaah? Seperti sholat duha. Sholat duha kan kita nggak diperintah, tidak ada syariat buat berjamaah. Tapi andai kata antum mau berjamaah silahkan, itu hukumnya mubah aja. Wajib kagak, sunnah juga enggak. Tuh. Atau sholat rawatib gitu, sunnah yang mengiringi fardu tuh. Itu mubah aja ya. Ada lagi khilaful aula, khilaful afdal, artinya menyalahi yang afdal, menyalahi yang utama. Bagaimana gambarannya? Kalau umpamanya imamnya itu sholatnya adaan, makmum itu sholatnya qodoan, boleh nggak kita ikut? Silahkan, tapi menyalahi yang utama. Imamnya nih umpamanya sholat maghrib, memang pada waktu itu memang waktu maghrib. Kalau kita sholat masih di dalam waktu, namanya disebut dengan sholat adaan, kan begitu. Tapi kalau kita udah sholat di luar waktu, maghrib udah kelewat, berarti sholat kita maghribnya sholat apa? Qodoan, kan begitu. Nah ternyata si imam sholat maghrib adaan, si imam sholat maghrib adaan memang pada waktu itu maghrib, tapi makmumnya itu sholatnya qodoan. Dia mungkin mengqada sholat maghrib yang dulu yang pernah ditinggal sama dia. Nah ini khilaful aula saja kata ulama, menyalahi yang utama, menyalahi yang afdal. Untuk sekedar sah nggak masalah, boleh gitu. Ada lagi yang keenam, hukumnya kalau kita berjamaah jadi makruh. Idza kana al-imamu fasiqan, kalau imamnya fasik. Hati-hati makanya kita yang jadi imam. Ya. Kalau imamnya fasik itu orang sekali saja melakukan dosa besar itu hukumnya dia fasik. Atau dia terus-menerus al-musir ala saghair, terus dia ngerjain dosa kecil, itu pun bikin orang itu jadi fasik. Kalau kita berjamaah sama dia itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya. Nah, tentunya kita yang lebih tahu diri kita, pribadi kita. Ya, jadi orang kalau ngelakuin satu kali dosa besar aja
itu bisa bikin dia fasik. Atau dia al-musir ala saghair, terus menerus yang dikerjakan sama di dosa kecil, itu pun bisa menyebabkan orang tersebut jadi apa? Jadi fasik. Gitu. Yang ketujuh, kalau kita berjamaah hukumnya jadi haram. Wah, baru dengar nggak nih kita? Oh, jamaah jadi haram. Ya. Haram tapi sah. Ada haram kagak sah, ada haram sah. Jadi haram itu ada yang haram sah, nanti ada lagi masih haram tapi tidak sah. Ya. Seperti apa? Seperti kalau kita berjamaah sama si fulan itu bakal keluar waktu. Kalau kita sholat sendiri, itu kan yang tahu kan yang ngatur durasinya kan kita. Bener gak? Oh ini dikit lagi maghrib, saya yang pardunya aja dah baca Fatihah, surahnya saya tinggalin. Jadi kita yang ngetir kalau sendiri itu. Lebih tahu kita nih kondisi kita karena sholat kita udah kepepet. Kalau tungkulan kita berjamaah kagak dapat waktu, bakal keluar apa? Waktu. Nah bagaimana berjamaah kita? Andai kata kita lanjutkan berjamaah saja, padahal kita di pertengahan sholat keluar waktu, hukumnya sah tapi haram. Karena ada sebagian sholat kita di mana? Di luar waktu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita berjamaah nih, kita udah kepepet berjamaah, ada orang sholat di musola, kita tahu dia imamnya lama banget gitu kan, mungkin surahnya juga panjang gitu. Ya, kita tahu sendiri kondisi kita nih sekarang, posisi kita udah di akhir waktu. Andai kata tungkulan kita ngikutin dia nih, bermakmum dengan dia nih, dia jadi imam kita jadi makmum, dia mah udah beres, ntar kita mah belum selesai, masih bisa nambah di luar waktu. Bagaimana? Maka berjamaahnya hukumnya haram tapi masih sah. Gitu. Ya, masih sah itu. Hanya kita kalau lagi sholat pas di pertengahan udah azan keluar waktu, pahala dapat, dosa juga dapat gitu. Pahala dapat, dosa juga dapat juga. Kalau udah azan begitu jangan diberhentiin, ya azan. Terusin. Ya. Ada haram kagak sah. Udah haram gak sah lagi. Seperti apa? Seperti sholatnya kita ngikutin sholatnya orang apa? Jenazah. Ini kita kagak ngerti, main ikut-ikut aja. Ternyata kan dia sholat jenazah dia mah. Atau emang jenazahnya goib gitu kan, gak kelihatan tuh. Dia sholat jenazah. Ini kok kenapa nggak sujud, nggak ruku-ruku ini? Masa saya diri aja nih? Nah itu apakah boleh dia ngikut bermakmum dengan memang iramanya berbeda dengan irama si makmum ini? Maka di situ haram dan juga tidak tidak sah. Karena irama sholatnya berbeda. Kalau sholat jenazah ada rukunya nggak? Ada sujudnya nggak? Enggak. Nah itu begitu tuh ya. Makanya dulu ada jawara. Oh jawara. Kalau jawara kan banyak akalnya. Jawara nikah sama anak kiai. Jawara maklum kan, ditakutin bisa ngincer anak kiai. Akhirnya kata mertuanya yang kiai, coba ya gantian abah gitu kan, bisa datang aing gitu kan. Siap bah, enaon nih bah? Iya tah. Aino maot gitu kan. Coba gantikan abah. Nah, jadi dia punya menantu kan jadi kesorot juga. Kenapa? Oh, menantu siapa ya? Kiai gitu kan. Oh, nggak semen gitu mah gitu kan. Akhirnya dijemput sama ojek gitu kan. Jemput sama ojek. Akhirnya dia imam. Sholli ala hadzal mayyit. Allahu akbar. Ternyata dia sholatnya pakai ruku. Habis pakai ruku, pakai sujud, habis selesai ditanya, kunaon nih make ieu? Kok dia mah sujud segala gitu. Ya, ruku juga, sujud juga. Oh. Maklum jawara pinter ngeles. Ini mayit ini dosanya terlalu banyak. Jadi kudu pakai ruku, kudu pakai apa? Sujud. Kalau orang soleh cukup berdiri aja katanya. Begitu katanya.
Nah, ini si Paul namanya, kagak bisa diterima gitu. Nah, jadi sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan Imam Rafi'i tadi sunnah muakkadah. Makanya kelebihannya apa? Kalau kita wudu, bagusin wudu kita. Jangan asal-asalan itu wudu kita. Perhatiin tuh. Nah, semalam yang ngaji di tempat Al-Fakir kita bahas mengenai masalah tahlil, menselat-selatkan. Ketika wudu kita selat-selatin, ketika mandi juga kudu kita selat-selatin, sunnah itu. Kalau kita wudu kita benar, sunnah-sunnahnya kita jalanin, kemudian kita datang ke masjid. Kemudian kita datang ke musolah, tak lain dan tak bukan ketika kita langkahkan kaki kita dari rumah kita menuju ke musolah, menuju ke masjid, maksudnya buat sholat. Bukan datang ke masjid maksudnya buat main arisan, bukan. Kan orang macam-macam ke masjid kan, ngapain loh gitu kan, nyuci karpet gitu kan, nyuci nampan gitu. Nah, kalau memang dia ada niatan buat sholat, melangkahkan kakinya dari rumahnya menuju ke masjid, itu dikatakan lam yakhtu khatwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatan. Allah Ta'ala angkat setiap langkahnya itu 1 derajat. Kita hitung deh dari rumah ke sini berapa langkah. Makanya antum kalau yang dekat rumahnya muter dulu gusuran Kan sholat Jumat juga begitu, sholat Id juga begitu. Kita pengen berangkat nih, muter dulu sana. Asal jangan kesasar rumah janda tar. Ya. Allah Ta'ala angkat 1 derajat di setiap langkahnya. Allah Ta'ala gugurkan setiap 1 langkahnya itu 1 dosa dan juga kesalahan. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Jadi kita kalau ke masjid, ke musholah, jalannya penuh ketenangan aja. Dengan sakinah wal waqar, dengan tenang, penuh wibawa gitu. Jangan uprat-aprit kita jalannya. Nah, pakai baju dikancingin di jalan begini. Jangan, nggak usah. Dengan penuh apa? Dengan penuh ketenangan kita jalannya. Gitu. Jadi sejauh langkah kita, sejauh kaki kita melangkah, sejauh itu juga dosa kita diampunin, dan setiap langkahnya itu maka kita akan mendapatkan derajat. Nah, kan kita nyampe ke musolah, kan kita nyampe ke masjid, nyampe ke masjid ngapain kita? Apakah cukup sampai di situ pahala dari Allah? Fa idza dakhala al-masjida kana fi sholatin. Apabila dia sudah masuk ke dalam masjid, kana fi sholatin, maka hukumnya dia dalam sholat. Artinya apa? Sekalipun sholat belum dimulai, tapi dia udah dapetin pahala sholat. Kana fi sholatin, sekalipun sholat belum didirikan, tapi dia udah terlebih dahulu mendapatkan pahala apa? Pahala sholat. Nanti kalau lagi sholat lain lagi pahalanya. Gitu. Malaikat ngapain ketika itu? Ketika kita selama itu berada di tempat kita, habis sholat itu malaikat beristighfar. Kita belum pindah-pindah nih. Ya, habis selesai salam-salam, makanya jangan langsung Allahumma lantas jalan. Zikir dulu, wirid dulu kita. Jadi di situ kalau kita masih netap di tempat kita, malaikat istighfar. Gitu. Sampai malaikat ngedoain kita, Allah maghfir lahu. Itu kata malaikat, cuman kita nggak dengar. Maksudnya kalau andai kata kita bisa dengar, bakal pingsan kita. Allahumma maghfir lahu, ya Allah ampunilah si fulan. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati si fulan. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobat si fulan. Ma lam yu'dhi minhu, selama dia kagak iseng sama temennya. Kadang-kadang kan kita habis sholat iseng, colak-colek begitu. Udah tua masih main aja. Nah, jangan iseng kita. Ya. Nah, itu jadi begitu dia punya apa? Dia punya keutamaannya. Ya. Bahkan dulu dikatakan dalam satu kitab, An-Nashiri an Muhammad bin Samma'ah, ya, beliau pernah mengatakan,
Jadi beliau bercerita sampai dinukil dalam satu kitab, aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Dan itu juga memang gak pernah keluputan takbiratul ihram. Selama 40 tahun dia di belakang imam itu udah standby. Jadi gak pernah ketinggalan apa? Takbiratul ihram. Kalau kita kan datang kadang tahiyat baru datang. Ya. Selama berapa? Selama 40 tahun nggak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. Tapi di dalam 40 tahun itu ada satu hari yang beliau itu luput nggak berjamaah. Fafatatni salatun wahidatun 'anil jamaah. Satu hari itu luput bagiku tidak mengikuti salat berjamaah. Kenapa? Karena di hari itu ibuku wafat. Jadi beliau sibuk ngurusin ibunya yang meninggal dunia. Ya. Nah, bagaimana dia tebus tuh biar dia dapatin keutamaan salat berjamaah. Fa shallaitu 25 salatan. Akhirnya aku kejar salat yang keluputan berjamaah tadi, umpamanya yang dia kerjain apa? Salat Isya. Salat Isya dia luput nggak berjamaah, maka ketika itu dia ngerjain salat Isyanya sebanyak 25 kali. 25. Kan kalau kita salat sendiri kan cuma satu. Kalau salat berjamaah berarti sama juga kita ngerjain salat 25 kali atau dalam satu riwayat sebanyak 27. Maksudnya apa? Biar beliau dapetin tad'if. Ya. Pahalanya berlipat, maksudnya begitu. Dia ngerjain sholat isyanya sampai berapa kali tadi? 25 kali karena dia buat nebus tadi kagak sholat apa? Berjamaah. Ternyata malam tiba. Dia tidur. Di dalam tidurnya ini orang bermimpi. Dalam tidurnya ini orang bermimpi. Nah, yang sholat ini tadi itu Isya. Dia sebanyak 25 kali dalam tidurnya ngimpi. Dalam mimpinya itu ada datang seseorang. Apa dikatakan? Nah, ini namanya Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, Muhammad, qad shallaita 25. Muhammad, engkau pada hari ini ngerjain sholat 25 kali. Walakin kaifa bita'minil malaikah. Boleh engkau silakan engkau kerjakan sholat 25 kali, tapi tetap bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan amin bersama malaikat? Bisa nggak kita amin sama malaikat? Kecuali kan kita memang benar-benar berjamaah. Nah, di mana aminnya malaikat? Ketika imam itu amin, maka di situ malaikat ikut apa? Amin. Nah, itu ada keutamaannya lagi. Jadi ketika kita berbarengan dengan imam, aminnya imam, maka di situ berarti kita berbarengan dengan aminnya malaikat. Nah, kalau kita sholat sendiri sekalipun 25 kali juga kita kan sendiri. Gimana bisa kita ikutin bareng aminnya apa? Malaikat. Tuh. Engkau mendapatkan 25 kali tapi amin bersama malaikat engkau tidak akan dapatkan. Gitu. Ya. Jadi sampai dikerjakan berapa kali tadi? 25 kali. Gitu. Ya. Nah, jadi hukumnya fardu kifayah atau ada yang mengatakan tadi sunnah muakkadah. Tapi menurut ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, salat berjamaah itu menjadi syarat sah. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, maka salat berjamaah itu menjadi syarat sahnya salat. Ya. Jadi menurut beliau itu kalau orang salatnya sendiri kagak sah. Kita salat sendiri cuman nggak berjamaah, di rekening nggak sah. Karena menurut beliau itu menjadi syarat sahnya salat. Tapi berbeda dengan mazhab kita, sekalipun sendiri ya dianggap sah masih. Cuman ditinjau dari segi pahala tentunya beda dengan sholat yang berjamaah. Begitu. Wa sholatul janazati, dan sholat janazah. Nah,
ini sholat jenazah nih. Ya. Kalau memang di sini babnya kita, kalau bab khusus dalam fikih itu nanti kalau kita pindah kitab mengenai ada memandikan mayit. Cuman kalau kita baca fikih yang khusus mengenai masalah mayit, siapa kira-kira yang jadi modelnya di sini? Mau nggak nih jadi model? Kita mandiin dia, kita sholatin dia gitu. Mau nggak? Ya, praktek jadinya. Ya. Wa sholatul janazah, dan sholat janazah itu kullun minhuma fardu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah juga. Hukumnya fardu kifayah sholat jenazah itu. Ya. Jadi kita kalau ada yang meninggal sholatin jenazah. Ya, sholat mayit itu ganjarannya itu sebesar gunung Uhud. Saat gunung Uhud kayak gimana? Lihat aja sono deh. Kayak apa itu besarnya gunung Uhud itu? Ya. Cuman kalau kita nyolatin mayit itu ada yang memang wajib, ada bisa jadi kalau kita sholatin itu hukumnya haram. Sholat ada nyolatin mayit itu bisa jadi wajib, bisa jadi hukumnya apa? Haram. Ya. Nah kalau yang wajib memang dia orang muslim kita sholatin. Kalau orang kafir jangan. Sekalipun orang baik, kita bawa proposal di ACC mulu sama dia gitu kan. Jangan sholatin. Kan sholat itu doa, berarti doain dia dong berarti. Nah, muslim atau muslimah yang memang ghairas syahid. Orang tersebut bukan mati apa? Bukan mati syahid di situ. Ya. Karena syahid juga itu ada syahid dunia akhirat. Ada istilahnya nanti syahid dunia doang, ada istilahnya nanti syahid akhirat. Nah, kita perlu tahu apa itu syahid dunia akhirat, apa itu syahid dunia saja, apa itu syahid akhirat aja. Ya, jadi ada beda-beda, nanti beda hukum juga dia. Nah, jadi yang disolatin itu yang wajib dia muslim, muslimah, dan juga memang bukan orang yang mati syahid. Ya. Kalau orang yang mati syahid kagak disolatin, kagak dimandiin, cukup dikapanin aja. Yukafanu wa yudfan. Dikubur udah. Begitu. Itu kalau syahid dunia akhirat. Nah, cuman kita kudu tahu apa sih perbedaannya syahid dunia akhirat, syahid dunia dan juga syahid akhirat aja. Jadi ada 3 nih. Kalau syahid dunia akhirat itu orang yang terbunuh di dalam melawan orang-orang kafir dan memang niatnya untuk meninggikan kalimatullah. Niatnya karena Allah dia. Ya. Dia mati gitu. Maka itu orang yang niatnya untuk meninggikan li'ila'i kalimatillah, dia wafat di dalam pertempuran, itu orang mendapatkan gelar syahid dunia akhirat. Kalau dia sudah syahid dunia akhirat hukumnya maka la yughassal. Enggak usah dimandiin. Jadi enggak dimandiin itu. Kenapa? Karena agar tetap asar bekas apa? Syahadah alaih, untuk menjadi saksi itu darahnya. Karena kalau kita mandiin juga, nah itu nanti bakal menghilangkan darah. Nah, darahnya itu takunu raihatuhu ka raihatil miski yaumal qiyamah. Semerbak harumnya seperti minyak misik. Tuh, makanya jangan deh. Jangan dimandiin. Orang yang mati syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Dua-duanya tuh, syahid dunia akhirat. Enggak dimandiin. Ya. Enggak disolatin. Ya. Kenapa kagak disolatin? Karena dia sudah diampunin sama Allah. Li'annahu maghfurun lahu. Karena dia sudah diampunin sama Allah. Tapi cukup kalau mau kita kapanin dan juga kita kuburin. Cukup. Itu namanya syahid dunia akhirat. Ya. Ada lagi syahid dunia yang kedua. Apa bedanya dengan syahid dunia akhirat? Syahid dunia ini. Syahid dunia itu dia mati melawan orang-orang kafir. Tapi niatnya biar dapetin dunia. Oh, biar saya dapetin harta rampasan perang.
Oh, jadi kalau saya bunuh tuh orang kafir, saya jadi ada sum'ah, ada ketenaran, terkenal nama saya, itu berarti syahidnya dia mati di situ tetap hukumnya namanya sebut syahid dunia. Nah, kalau syahid dunia hukumnya bagaimana? Sama seperti syahid dunia akhirat. Artinya apa? La nughassiluhu, kita enggak mandiin dia. Wala nusolli alaih, kita enggak usah sholatin dia juga karena sudah diampuni, tapi cukup dikafanin dan juga dikuburin. Cuman yang beda cuman sekedar niatnya aja, dia pengen dapetin urusan apa? Dunia. Gitu. Ada lagi yang ketiga, syahid akhirat. Apa syahid akhirat? Itu ulama menyampaikan sampai 70. Seperti orang terbunuh dikarenakan dia ngebela hartanya, ya, menjaga dirinya sampai terbunuh sama begal umpamanya, dikejar motornya sama dia akhirnya terbunuh, ya itu matinya mati syahid, syahidnya syahid akhirat namanya. Ya. Apalagi orang yang sakit perut mati innalillahi, kenapa? Dikabarin ternyata dia matinya karena sakit perut. Ada lagi mati yang tenggelam, hanyut, banjir gede. Ternyata ada di sono deket Sailam umpamanya. Wah, mati ini sih udah ngap-ngapan, udah nggak hidup dah, nggak ada napasnya, mati. Itu syahid. Syahidnya disebut syahid apa? Akhirat di situ. Mati juga seperti mati terbakar. Nah, pernah kan kejadian ini ya, yang WC ini ada yang wafat kan penjaga itu. Nah, itu dia terbakar kan, kemudian dia wafat. Nah, itu mati syahid insyaallah. Syahidnya syahid akhirat. Mati bunting, ngelahirin dia mati syahid. Bukan jadi sundel bolong, bukan. Jangan lewat situ, kemarin mama mati di situ habis ngelahirin. Bukan itu. Itu syahid matinya. Ya, kagak ada dia jadi setan, jadi demit, nggak ada. Orang mati syahid akhirat. Cuman di film doang, film Susana itu mati syahid. Ya. Nah, kalau orang mati syahid akhirat, maka hukumnya sama seperti orang yang nggak mati syahid. Mati sakit perut, tetap dimandiin. Jangan kita kata, oh dia mati syahid. Nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, mati syahid. Iya, syahid apa dulu nih? Syahid akhirat, tetap mandiin, tetap sholatin. Jadi kita kan kalau kita mati dalam menuntut ilmu kan itu mati syahid gitu. Ya, cuma bukan berarti kita mati di musola, habis ngaji mati gitu kan. Nah, mati syahid juga. Tapi apakah dia dimandiin nggak? Mandiin. Karena dia mati syahidnya syahid apa? Syahid akhirat. Orang mati sakit perut, mati melahirkan, mati kebakar, ya tetap mandiin, sholatin, kapanin, kuburin. Tapi nanti berbeda kalau orang kebakar begitu, kalau emang nggak bisa dimandiin, kalau dimandiin juga pada copot dia punya kulitnya, nanti ada caranya dengan cara ditayamumkan. Orang mati kebakar, ya kan? Kan itu syahid kan? Tapi syahidnya apa? Akhirat, tetap kan disolatin, dimandiin. Tapi andai kata tidak memungkinkan untuk dimandikan, nanti kita apa? Tayamumin, begitu. Nah, ini mengenai masalah jenazah, ya, masih panjang ini. Karena waktu udah jam 6, ya, kita harus pas, jadi jangan lebih gitu ya. Kalau kebanyakan teroverdosis gitu, ya kan? Enakan lagi enak berhenti udah, jadi besok nambah gitu. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nanti besok kita terangin masalah salat jenazahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki